dan sweet. Tengok bisa. Ya, 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 ya. Berarti tadi teknologi mengelola penderitaan. Kuwi sempat terjadi di Jogja berapa tahun kemarin Mas? Apa misalnya? Nerima pandemi ya Mas? Oh iya, nerima pandemi. Iya, ya? Orang yang misalnya kalau dulu Nah. ya kalau 1.000 misalnya 10.000 uangnya cuma 10.000 ya sabar. Kalau uangnya 5.000 ya dicukup-cukupi. Zaman cilik aku ngalami Mas, nek ngelih bengi ra dedet ngombe utang putih wareg kok. Ya termasuk nerima pandem ya. Ngono Mas? Iya bener. Iya, setuju berarti. Tapi kan zaman sekarang juga akhirnya banyak anak muda yang merasa, relate gitu zaman sekarang. Ini tantangan bagi kita ya. Sekarang misalnya anak-anak saya itu ya sudah tidak lagi hanya dibentuk oleh nilai-nilai budaya Jawa. Oke. Tapi dari sejak kecil sudah ngakses misalnya HP, ngakses konten-konten dari YouTube yang dari luar dan lain sebagainya, sehingga bermacam-macam nilai itu masuk ke dalam misalnya generasi-generasi hari ini. Nah makanya kadang saya yang paling mendasar sebenarnya harusnya orang Jawa itu kemudian menggali nilai-nilai lamanya, bukan untuk nilai lama itu dihadirkan saja, tapi diolah kembali agar sesuai dengan hari ini, sehingga jadi produk baru. Berarti kita butuh sosok Ronggo Warsito lagi. Iya benar. Nah kira-kira Mas, setelah berakhirnya Ronggo Warsito dianggap sebagai pujangga penutup, bisa nggak Mas di Jawa ini atau dimanapun bisa melahirkan pujangga Jawa seperti beliau, kemampuan seperti beliau untuk zaman saiki? Sebenarnya setiap zaman dalam konteks tadi pengertian pujangga tadi, orang yang lunuh tadi, dibutuhkan pujangga-pujangga baru terus menerus. Tapi ono nggak Mas masalah itu? Harusnya ada dan harus bisa, walaupun nanti kualifikasinya nggak setara yang dulu ya. Tapi sesuai dengan kebutuhan zaman, orang yang mengolah keilmuan lama untuk kebutuhan baru. Dia bisa seorang akademisi, dia bisa seorang penulis, dia bisa seorang budayawan dan lain sebagainya, yang nanti secara fungsi hampir mirip-mirip lah, mentransfer banyak ilmu-ilmu itu mengolah untuk kebutuhan orang hari ini. Nah ini juga seniman nanti juga penting juga gitu. Berarti maknanya pujangga Jawa ini berubah no Mas? Ya berubah. Karena perubahan zaman tadi? Iya tadi. Benar. Oh ya otomatis. Ya saya bayangin kalau sekarang intelektual lah. Atau seniman. Cendekiawan. Orang yang punya pengaruh. Ya gitu. Selebgram. Ya. Seleb TikTok. Ya, asal dia punya pengaruh banyak. Kemampuan lebih mengolah nilai-nilai lama itu menjadi sesuai dengan nilai-nilai hari ini. Ya dengan kualifikasi agak turun-turun dikit nggak masalah. Oh ya aduh turun ya. Ronggo Warsito nggak ada. Iya. Berarti nek Mas Irfan ki memang mempelajari banyak mengenai Jawa Mas ya. Walaupun sebelumnya pernah cerita bahwa Mas Irfan ki sempat terpengaruh musik-musik barat ya. Kok bisa balik ning kene apa Mas? Nah itu. Gini, ternyata pengen jadi Ronggo Warsito versi saya gitu. Begini, ternyata budaya Jawa, kebudayaan Jawa itu menjadi megah, menjadi istimewa setelah kita keliling, setelah kita berkelana, mengenali kebudayaan yang lain. Setelah kita mengelana kemana, ke Eropa, ke Amerika, ke macam-macam benua itu, ternyata setelah kita bandingkan dengan milik kita sendiri, loh. Halah kalau kayak gini, di tempat kami sudah dari dulu sudah ada dan lebih keren gitu loh. Nah ternyata gara-gara kita itu berkelana, mengeksplor, baca buku dan lain sebagainya, itu justru akan semakin ketemu bahwa apa yang kita miliki itu istimewa ternyata. Nah masalahnya biasanya orang kalau belum berkelana, mengenalnya cuma budaya Jawa tok, dia nggak terlalu sadar keistimewaannya. Karena orang perbandingannya. Iya, nggak ada perbandingannya. Jadi makanya dibutuhkan memang hari ini itu orang mengenal budaya dunia. Nggak apa-apa, terbuka saja. Nanti setelah kita mengenal banyak kebudayaan tadi, nanti justru akan tampak istimewa apa yang sebenarnya sudah kita miliki gitu. Oke, berarti sebagai seorang penulis yang wis mengenyam banyak budaya mancanegara, menurut jenengan kira-kira piye Mas masa depannya kesusastraan Jawa?
yang jelas begini, sastra Jawa atau sebenarnya lebih tepat beginilah, keilmuan Jawa itu harus terus-menerus dihidupi, dibangun ulang, diciptakan ulang, entah dengan media apapun ya. Tidak harus dituliskan dalam bentuk bahasa Jawa, tidak harus dituliskan dalam bentuk serat-serat lagi seperti zaman lampau, tapi ditulis lagi dengan modus orang hari ini, bisa lewat konten, bisa lewat tulisan, bisa lewat macam-macam, tapi yang jelas itu esensinya masih punya akar dengan kebudayaan kita. Itu merupakan warisan leluhur kita, ilmu-ilmu leluhur kita yang itu nanti untuk kebutuhan orang hari ini menjadi keren begitu, nggak kalah lah dengan yang main di luar Mas. Karena Mas Anu juga ngalami ya, setelah pergi ke negara-negara mana akhirnya. Nah, saya misalnya dulu kuliah di filsafat itu belajar banyak sekali pandangan-pandangan filsafat dunia, dari mulai tradisi di Barat, Eropa, di Amerika, kemudian tradisi filsafat Islam, tradisi filsafat di Timur dan lain sebagainya. Tapi setelah saya melihat, membaca lagi manuskrip Jawa itu, edan, ini peradaban keren ini peradaban dahsyat. Saya benar-benar tersentak bahwa ternyata warisan keilmuan Jawa itu dahsyat sekali. Bahkan dalam beberapa hal punya titik kelebihan tertentu untuk membantu kita. Nah, saya bayangin begini, eksplorasi kita sebagai bangsa Indonesia ini, kalau benar-benar sudah menjelajah ke banyak eksplorasi pemikiran ke banyak hal, dan kemudian mulai mengenali kedirian kita sebagai orang Jawa sendiri, itu nanti kita akan jadi pribadi yang punya kepribadian sing berakar. Gitu loh ceritanya. Kuwi termasuk laku Mas ya. Iya, laku wong saiki gitu ya. Iya benar. Sinau njaba sik, lagi njuk sinau awake dhewe. Ternyata ngene to. Ternyata pada akhirnya kita itu kalau pengen jadi diri sendiri harus berangkat dari akar yang menyangga kita menjadi manusia tegak itu. Jebule iki ya wong Bantul ya, jebule iki ya orang dari Ngawi, jebulnya juga dari Magelang, Wonosobo, kok gaya-gaya pakai pikiran-pikiran filsafat dunia yang sebenarnya kamu nggak terlalu tahu. Terus akhirnya kemudian kembali lagi mengenali diri, mengenali wejangan simbah-simbah dulu, mengenali falsafahnya orang sini yang justru tidak akan mengasingkan kita sebagai diri kita. Ternyata kita ini dari kebudayaan ini bisa menjadi manusia yang keren juga, manusia yang top juga kan gitu, yang akhirnya sesuai dengan zamannya, sesuai dengan masyarakatnya dan lain sebagainya. Jadi Mas Irfan bisa tak sebut agen pujangga ya, penyambung lidah pujangga dan modern. Terserah Mas. Iya, terserahlah. Ya, saya karena menyampaikan apa yang pujangga dulu pelajari kan. Nah, saya itu bayangannya gini, sekarang harus muncul pujangga-pujangga. Boleh jenengan menyebut saya pujangga, tapi yang jelas secara fungsi harus ada terus menerus. Ya, walaupun legalitas kerajaan udah nggak ada ya. Begitu, harus ada terus menerus. Yang secara fungsi, yang secara tugas, pokoknya bekerja untuk itu. Seorang pujangga yang terus-menerus menyuarakan bahwa kalau kamu pengen jadi pohon yang kokoh, itu akarmu harus menghunjam kuat. Agar nanti ranting-rantingnya ini menjulang tinggi sebagai simbol pertemuan dengan kebudayaan-kebudayaan lain loh Mas. Ya, untuk menjangkau, menyerap kebudayaan-kebudayaan lain tuh akar kita akan kokoh. Ben ora ambruk kono ambruk ya begitu. Ciri-ciri khas pujangga. Terakhir Mas, sebelum kita nanti mubeng, harapan Anda untuk sastra Jawa modern. Nah, saya bayangin begini. Saya hanya ingin mengingatkan pertama, nilai-nilai kebudayaan Jawa, nilai-nilai keilmuan Jawa itu capaian peradabannya sudah sangat tinggi. Saya contohkan sederhana, di mana ada pagelaran kesenian yang dari sejak Ishak sampai subuh di dunia ini, wes. Kau ono. Dugem nang kono? Di pagelaran. Oh, pagelaran ya. Pagelaran kesenian. Itu dari mulai kalau mau agak kontemporer, berapa jumlah alat musik yang disatukan? Dari mulai demung, dari mulai sitar, bunang, wah seluruhnya. Itu secara ini nggak ada yang sebesar ini.
Dan itu merangkum seluruh ini ya, merangkum seluruh kesenian dari mulai seni musik, seni drama, seni suara, seni rupa, seni tata, seni musik, seni tembang, seni lakon wayang, lakon pergelaran lakon. Seluruhnya tergambar. Nah, berarti kalau bangsa yang memiliki kesenian sekomplek ini pasti peradabannya sudah tinggi. Jangan apa? Jangan. Ya. Oh, nggih, monggo. Nah, ini perkembangan yang keren. Nah, makanya kok saya merasa kalau ini warisan capaian peradaban tinggi ini kok ditinggalkan, Anda salah tempat, malah ngiri kebudayaan orang lain. Oke. Ini warisan, nggak mungkin masyarakat bisa menciptakan masyarakat yang punya alat musik sendiri, punya tangga nada sendiri. Kok nggak ke bangsa yang peradaban tinggi itu gimana? Nggak mungkin itu. Jadi pasti sesaplah itu ke sana, tapi Anda akan dapat ilmu yang luhur, ilmu yang tinggi, capaian peradaban yang tinggi. Nah, tinggal mungkin sekarang komunikasinya untuk hari ini saja. Nah, nanti kalau seperti itu Anda akan menjadi diri yang berdaulat, diri yang mandiri, diri yang punya akar, berdiri kokoh, menjulang menyebarkan manfaat bagi negara-negara di dunia, bagi kebudayaan dunia. Begitu sih kalau dari saya. Jadi jangan lupakan siapa dirimu sebenarnya, Mas. Iya, benar. Tos dulu. Yes. Iki budaya barat. Mas, matur nuwun Mas, waktunya sudah nemenin saya rondo. Aku yang matur nuwun ini sudah dikasih kacangnya ini. Ini dari Bu RT, Mas. Oh, sengaja Dinggo ngomongnya tentang, makanya kita nggak akan menyediakan makanan-makanan barat. Oh, akar kita dari sini. Yang Jawa iki kok ojo nganti lali. Kopine yo asli saka Indonesia. Matur besok tak undang nemenin saya lagi. Oh, ya pasti. Karena nek ngobrol sak jam ora cukup, Mas. Iya. Wong lanang nek ketemu ngobrol soal tekan besok, Mas. Iya, siap. Matur nuwun, Mas. Deal ya? Siap, ya. Deal. Ketemu lagi nanti di episode berikutnya di podcast Teng Tengok Cerita. Hei. Dan Tengok Cerita.